Setelah keduanya sarapan, mereka berpisah. Jensen menuju ke cabang grup Starletzia di ibu kota. Kantor pusat grup Starletzia berada di Pulau Hong Kong, jadi cabangnya tidak terlalu terkenal di ibu kota. Ketika Jensen datang tiba di lantai bawah, dia menemukan bahwa meskipun cabang tersebut tidak terkenal, bangunan kantornya cukup mewah. Ada banyak orang yang mengenakan jas, dasi, rok kantor dan sepatu berhak tinggi berlalu lalang. Halo, ada yang bisa kami bantu? Setelah Jensen masuk, seorang penjaga keamanan menghentikan Jensen. Aku mencari presidir kalian, Tuan Ledzia. Ujar Jensen dengan tenang. Aula megah itu seketika sunyi. Semua karyawan yang berlalu lalang, bahkan penjaga keamanan menatap kosong ke arah Jensen. Jensen ingin menemui Tuan Ledzia dengan mengenakan pakaian seperti ini? Jika bukan karena penampilan Jensen yang tenang, petugas keamanan pasti sudah bergegas menghampirinya. Semua karyawan berbisik dan tertawa kecil. Orang ini bukankah terlihat tidak waras? Lagi pula, dia masuk dan mengatakan bahwa dia sedang mencari Tuan Ledzia. Ia memang tidak memiliki janji atau bertegur sapa terlebih dahulu. Kecuali kalau dia nekat, tapi siapa juga yang berani melakukannya? Penjaga keamanan itu tertawa dan dengan sabar menjelaskan, maaf, ini hanya kantor. Pusatnya ada di Golden Village. Ini memang kenyataannya. Tentu saja, dia meremehkan omong kosong Jensen. Jika Tuan Ledzia benar-benar ada di sini, dia pasti akan mengusirnya. Oh! Jensen mengangguk dan menghubungi nomor telepon sambil duduk di sofa yang ada di aula. Orang ini masih belum pergi. Siapa yang peduli? Kurasa aku akan berakting. Masuk dan nikmati aula kelas atas, lalu dia akan pergi. Lihatlah umurnya, bukankah dia seharusnya bekerja? Para karyawan berlalu lalang, mereka lebih banyak rasa superioritas. Lagi pula, gaji pekerja kantoran memang tinggi. Dibandingkan dengan anak-anak muda yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar, seperti seorang kaisar yang bertemu dengan seorang pengemis. 10 menit kemudian, sebuah mobil mewah tiba-tiba datang. Itu adalah Rolls-Royce. Yang membuat orang kaget adalah ada deretan mobil di belakang mobil mewah ini, yang juga Rolls-Royce. Ya Tuhan, ada begitu banyak Rolls-Royce? Sepertinya ada lebih dari 20. Rolls-Royce ada di dunia. Hanya ada beberapa ribu mobil yang dirilis setiap tahun. Ada lebih dari 20 mobil di sini? Mungkinkah grup Starletzia kita kedatangan bos besar? Para karyawan di aula memperhatikan dengan iri. Salah satu mobil itu sudah cukup bagi mereka untuk bekerja keras seumur hidup. Ya Tuhan, aku cukup bangga melihat begitu banyak Rolls-Royce dalam hidupku. Beberapa petugas keamanan bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dan mengabadikan momen. Saat itu mobil menurunkan wanita-wanita cantik dengan rok pendek dan sepatu hak tinggi seperti model. Pada saat yang sama, seorang pemuda berjas merah turun dari mobil. Dia berwajah tampan dan tinggi. Dia seperti gambaran dari seorang presiden laki-laki yang mendominasi di TV. Tampan sekali. Beberapa karyawan wanita berbinar-binar melihat pemuda itu. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan ke aula, mereka bahkan berharap pemuda itu jadi pacar mereka. Tentu saja, tidak hanya mereka, bahkan pria juga langsung menghayal. Beberapa orang bahkan mengenali Charlie dan berseru, bukankah itu Charlie putra orang terkaya? Presidir yang seperti itu, jika mereka bisa saling mengenal, pasti mengeluarkan sejumlah uang dengan santai, cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakan sebagian besar hidup mereka. Namun, pria muda berjas itu mengabaikan kerumunan orang-orang dan langsung datang ke hadapan seseorang. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Dr. Jensen, maaf aku terlambat. Apa? Semua orang menatap. Lebih dari 20 Rolls-Royce. Para model wanita yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian presidir sombong yang menggunakan setelan jas. Semua ini demi pria berkaus itu? Sangat mencolok. Saat ini, Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu di mana Golden Village berada. Dia ingin Natasha menjemputnya, tetapi dia berpikir bahwa Natasha sedang sibuk, jadi dia memberitahu Charlie dan tersenyum. Akibatnya, orang ini harus membuat masalah besar dari masalah kecil. Dr. Jensen akan membicarakan tentang bisnis, dan bisnis itu harus besar. Charlie tersenyum dan berkata dengan hormat. Jensen mengangguk menyetujui. Lalu dia mengikuti Charlie dan pergi. Tuan Charlie.
Model yang berdiri di samping Rolls-Royce dengan cepat membantu membuka pintu. Biar aku saja. Charlie membentak sambil tertawa, dan membukakan pintu untuk Jensen. Suasana di aula tiba-tiba hening. Anak orang terkaya membukakan pintu mobil untuk seseorang? Semua orang diam tertegun. Di sisi lain di kantor grup Aliansi Bintang. Sejumlah besar pemegang saham duduk di sana dan memperhatikan direksi-direksi dari berbagai perusahaan dari Huasia dan luar negeri. Semua direksi yang ada di sana hadir untuk membahas tentang akuisisi grup Aliansi Bintang. Bukankah ini Nona Natasha? Mengapa kamu bisa tertarik dengan grup Aliansi Bintang ini? Setelah Natasha memasuki ruang pertemuan, seorang wanita yang mengenakan gaun biru laut panjang menghampiri. Rihanna? Natasha memicingkan matanya dan mendengus dingin. Dia tidak mau memperhatikan wanita ini. Rihanna adalah manajer umum. Ketika grup Dream International mulai, ada sedikit masalah karena Rihanna juga di industri kosmetik. Belakangan, grup Dream International menjadi lebih besar dan menjadi pemimpin dalam industri kosmetik Huasia. Kudengar Rihanna juga mengundurkan diri. Aku tidak menyangka akan melihat wanita ini di sini. Dia mendengar bahwa wanita ini sangat murahan. Agar menjadi lebih unggul, tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia temani tidur. Dia bahkan diam-diam memeriksa orang-orang di balik layar grup Dream International dan ingin menariknya dengan kecantikan. Nona Natasha, grup Aliansi Bintang meminta 50 miliar. Bisakah kalian membelinya? Melihat Natasha tidak berbicara, Rihanna terus memprovokasi. Nona Rihanna, mampu tidaknya grup Dream International, tidak ada hubungannya denganmu. Natasha membalas dengan ketus. Hahaha, hei semuanya, coba katakan apakah grup Dream International mampu? Tidak ada hubungannya denganku? Rihanna terkikik dan menatap semua orang yang hadir. Para direksi yang hadir tersenyum menyindir, seolah-olah mereka telah melihat Natasha gagal. Meskipun grup Dream International terkenal di Huasia dan dunia, akan tetapi nilai pasarnya hanya kurang dari 50 miliar dan saat ini juga sudah terlambat. Namun, jumlah miliaran tidak layak disebutkan kepada presidir yang hadir. Banyak dari mereka berasal dari perusahaan multinasional. Para plutokrat itu memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar. Miliaran orang ingin membeli grup ini senilai 50 miliar, sedikit melampaui batas. Nona Natasha, saya sangat optimis dengan grup Dream International Anda. Tetapi saat ini grup Aliansi Bintang ini bukanlah sesuatu yang mampu kamu mainkan. Seorang direksi berkepala botak tersenyum dan menatap Natasha dengan remeh. Dia mendengar bahwa wanita ini sangat kompeten. Andai saja dia bisa diterima sebagai sekretaris. Jangan meremehkan Nona Natasha. Mungkin dia akan punya uang jika dia tidur dengan seseorang beberapa kali, ujar Rihanna sambil tertawa. Nona Rihanna, tolong jaga mulutmu. Wajah Natasha tenggelam. Apa yang aku bilang salah? Dikatakan bahwa Nona Natasha hanya bos dari sebuah perusahaan kecil di kota Asmenia. Sekarang perusahaan melakukan begitu banyak, aku benar-benar tidak percaya ketika kamu mengatakan bahwa kamu belum membayar apapun. Rihanna melanjutkan sarkasmenya. Apa kamu pikir aku adalah kamu? Aku tidak salah menebak. Tuan Gani yang ada di sebelah sana bukankah ada hubungannya denganmu? Kamu bahkan mengatakan padaku bahwa kamu tidak suka bau badan Tuan Gani. Natasha tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Oh ya, di sana juga ada Tuan Morfin. Kamu mengatakan kalau kedua kuda ini bertemu, kamu tidak bisa bertahan selama 3 detik. Tidak heran, kamu telah menemani begitu banyak orang, dan sekarang kamu kembali ke posisi bos. Jujur saja, aku sangat malu. Nona Natasha, kamu ini. Rihanna tidak menyangka Natasha mengungkap rahasianya. Di kejauhan, Tuan Gani dan Tuan Morfin sama-sama salah tingkah. Mereka telah membantu Rihanna dalam karirnya. Tentu saja, Rihanna seharusnya membayar itu. Tanpa diduga hal ini sudah diketahui oleh banyak orang di luar sana, sungguh sangat memalukan. Khususnya Tuan Morfin yang botak itu langsung memelototi Rihanna. Wanita ini hanya bermulut besar, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun sekarang. Rihanna sangat marah dan dia ingin menyerang Natasha, tetapi dia tidak dapat berkata-kata lagi. Dia terus berkata dengan sinis, Nona Natasha, hari ini adalah pertemuan akuisisi grup Aliansi Bintang. Aku di sini atas nama grup Starlight Zia. Grup kami telah menawarkan 50 miliar.
Jika kamu bajingan miskin, minggir. Natasha mengabaikannya kali ini. Meskipun Jensen mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan 50 miliar, tetapi itu masih belum pasti. Lagi pula, Jensen juga telah memintanya untuk membawa selembar kertas ke grup aliansi bintang, mengatakan bahwa selembar kertas ini adalah kuncinya, tetapi selembar kertas bernilai 50 miliar? Ini sangat konyol bukan? Saat itu, gerbang terbuka dan seorang wanita masuk dengan seorang lelaki tua. Wanita ini adalah presidir grup aliansi bintang yang menjabat sekarang. Ia mewakili grup aliansi bintang untuk berbicara dengan semua orang tentang akuisisi. Sedangkan orang-orang tidak tertarik dengan kakek tua yang bersamanya. Baiklah, kami telah menerima penawaran dari masing-masing perusahaan Anda semua. Kami juga mempertimbangkan permintaan kalian. Saat ini, tawaran tertinggi yang kami terima adalah 50 miliar. Seluruh dewan direksi kami juga setuju dengan penawaran ini. Dalam 10 hari ini, kalau kalian semua tidak menawarkan harga yang lebih tinggi dari 50 miliar, maka kami akan bekerja sama dengan grup Starlet Zia, ujar wanita itu. Wajah para bos sedikit berubah, tetapi mereka juga mengerti bahwa harga tertinggi untuk bisnis masih dapat didiskusikan kembali. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian grup aliansi bintang. Rihanna berdiri dan menatap semua orang seperti seorang pemenang. Siapa yang rela menyerahkan uang sebanyak 50 miliar? Dia didukung oleh grup Starlet Zia, bahkan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan jika plutokrat lain meningkatkan uang mereka, grup Starlet Zia masih bisa menandingi mereka. Omong-omong, ada satu penawar lagi hari ini, yaitu Nona Natasha dari grup Dream International. Rihanna tiba-tiba menatap Natasha dan berkata, ini pertama kalinya dia ke sini. Aku tidak bisa membiarkannya pulang dengan kecewa. Mari kita lihat berapa harga yang ditawarkan Nona Natasha. Wanita dari grup aliansi bintang itu segera menatap Natasha, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Grup Dream International adalah industri yang sedang berkembang, tetapi waktu pendiriannya terlalu singkat dan sumber daya keuangannya terbatas. Mereka harus memiliki banyak uang bebas untuk akuisisi ini. Bagaimanapun, grup aliansi bintang pernah menjadi 10 plutokrat teratas di Huaxia. Nona Natasha, kenapa kamu diam saja? Rihanna sengaja ingin Natasha mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Natasha hanya terdiam, dia langsung berjalan mendekat. Untuk apa selembar kertas ini? Mungkinkah kamu ingin menggunakan selembar kertas ini untuk mengakuisisi grup aliansi bintang? Tiba-tiba, Rihanna melihat kertas yang digenggam Natasha. Ia bahkan sudah melihatnya sejak tadi dan terlihat aneh. Dia meraihnya sambil berjalan mendekati Natasha. Presdi Reni, ini adalah harga yang dikutip Nona Natasha. Apa menurutmu itu pantas? Ujar Rihanna sambil tersenyum sinis. Rihanna, apa kamu tidak waras? Natasha sangat marah, Rihanna sudah keterlaluan. Wanita itu benar-benar mengira bahwa kertas itu adalah harga yang ditawar Natasha, jadi dia mengambilnya dan membacanya dengan teliti. Tentu saja, dia tidak berharap. Lagi pula, semua orang tahu berapa banyak uang yang dimiliki grup Dream International. Presdi Reni, jangan. Natasha merasa malu melihat wanita itu mengira bahwa itu harga yang ditawarkan. Sebenarnya, Natasha juga ragu mengeluarkan kertas itu, tapi siapa yang tahu kalau akan direbut oleh Rihanna. Kale, Nigahde, Lobak, Frine. Rihanna tercengang saat membaca isi kertas yang berisikan nama-nama bahan obat. Pil awet muda fase pertama. Setelah membacanya, dia menatap Natasha dengan linglung. Apa-apaan ini? Ruang konferensi ikut hening. Semua orang mengira itu tawaran grup Dream International, tapi ternyata itu adalah kumpulan nama-nama aneh. Apa itu Pak Choi? Sayuran hijau? Menggunakan sayuran hijau untuk membeli grup aliansi bintang. Hahaha, Nona Natasha, apa kamu belum bangun? Ini tawaranmu? Rihanna tidak bisa menahan tawa dan berkata, pil awet muda fase pertama, apa ini? Novel seni bela diri? Kenapa kamu tidak mengatakan pil immortal? Semua orang satu persatu ikut tertawa. Mereka mengira Natasha belum bangun dari tidurnya. Bagaimana bisa dia menggunakan nama-nama bahan makanan dalam pertemuan yang membahas 50 miliar ini? Natasha merasa sangat malu dan tertekan. Kalau saja dia tidak membawa kertas yang diberi Jensen, dia tidak mungkin seperti ini. Menurutku, industri kecil seperti grup Dream International harus diusir. Aku tidak akan membiarkan mereka datang lain kali.
Rihanna menatap Natasha dengan dingin. Presdir Rennie, tolong dengarkan penjelasanku. Natasha langsung cemas. Akuisisi grup aliansi bintang adalah keinginan Jensen. Dia tidak bisa merusaknya. Apakah kamu masih ingin menjelaskan ke Presdir Rennie? Aku pikir Presdir Rennie pasti memiliki keputusannya sendiri. Rihanna mencibir dan melemparkan topik itu kepada Presdir Rennie. Wajah wanita itu berubah dingin. Grup aliansi bintang juga merupakan salah satu dari 10 plutokrat teratas di Huaxia. Grup Dream International sedang memandang rendah orang-orang. Dia berdiri dan ingin berbicara. Tunggu. Namun, pada saat ini lelaki tua di sebelahnya berteriak dengan cemas, pil awet muda fase pertama. Tunjukkan padaku. Setelah mengatakan itu, dia meraih kertas di tangan wanita itu dan melihatnya dengan saksama. Makin dia melihatnya, wajahnya menjadi makin serius. Wanita itu tiba-tiba merasakan guncangan mendadak di hatinya. Dia tahu bahwa orang tua ini memiliki banyak koneksi. Meskipun dia tidak ikut campur dalam masalah bisnis, dia sepenuhnya mengawasi akuisisi kali ini. Dan selama ini, orang tua itu benar-benar tidak ikut campur dalam bisnis, dan hanya menonton. Sekarang adalah pertama kalinya dia berbicara. Tuan, apa maksudmu? Dia bertanya pada pria tua itu dengan hormat. Setelah membaca kertas itu, pria tua itu menatap Natasha dalam-dalam dan berkata, Nona muda ini, bahan obat yang dicatat dalam kertas ini sepertinya tidak lengkap. Bolehkah aku bertanya kepada orang yang menulis resep ini, apakah dia tahu semuanya? Aku tahu. Natasha sedikit tertegun dan mengangguk. Baiklah, grup aliansi bintang kami bersedia dibeli oleh grup Dream Internasionalmu. Harganya terserah padamu, tapi ada premisnya, yaitu aku ingin semua hal di atas kertas. Pria tua itu tiba-tiba bertepuk tangan. Tiba-tiba ruang konferensi terdiam. Sekelompok sayuran hijau benar-benar dapat membeli grup aliansi bintang. Pada saat ini, Jensen membawa Rolls-Royce ke Golden Village, dan jalannya juga menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, armada Rolls-Royce sangat langka di ibu kota. Itu juga karena iring-iringan mobil tidak terhalang sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berani menghentikan jalan. Alhasil, 15 menit kemudian, Rolls-Royce tiba di Golden Village. Tempat ini telah berubah menjadi distrik bisnis, dan banyak cabang grup asing terkenal telah dibuka di sini. Ketika Rolls-Royce tiba di bawah gedung kantor pusat grup Starletzia, orang-orang yang masuk dan keluar dari sekeliling hanya diam. Jensen turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam aula. Charlie dengan cepat mengikuti, dan bahkan berlari ke depan satpam. Apakah CEO Letzia ada di sini? Tuan Jensen sedang mencarinya, ucap Jensen sungguh-sungguh. Ya, beliau di lantai 13. Penjaga keamanan mencoba menghentikannya. Ia langsung menjelaskan alamatnya. Tunggu aku di sini. Jensen mengangguk pada Charlie dan langsung menaiki lift menuju lantai 13. Biasanya, hanya ada 2 lift yang digunakan di gedung ini. Para pegawai memadati lift karena saat itu merupakan jam sibuk. Tetapi, begitu Jensen muncul, mereka satu persatu keluar dari lift dan mempersilakan Jensen untuk lebih dulu naik. Meskipun mereka tidak tahu siapa Jensen, mereka tahu bahwa orang seperti itu adalah orang yang harusnya disegani. Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang bergantung pada pakaian, Buddha bergantung pada emas. Sebelumnya, dia hanya berpakaian santai dan penjaga keamanan hanya menertawakannya. Namun, sekarang tidak ada yang berani menghentikan Jensen meskipun menggunakan pakaian seperti ini. Ini semua karena menggunakan Rolls-Royce. Lantai 13 sangat besar dan memiliki gaya dekorasi yang sangat modern. Setelah Jensen keluar dari lift, semua karyawan sudah berdiri rapi di sana. Selamat datang Tuan Jensen. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul Jensen, penjaga keamanan sudah memberitahu mereka. Tuan Jensen, CEO Letzia sedang menunggumu di kantor. Seorang sekretaris seksi tersenyum sopan bahkan mengedipkan mata pada Jensen. Melihat baju yang dikenakannya, sekretaris itu mengikat ujung baju-bajunya yang entah disengaja atau tidak. Bahkan kancing pakaian atasnya terbuka. Jensen melirik dan berjalan menuju kantor. Aku melihat dinding kantor itu terbuat dari kaca, dan aku bisa melihat seorang wanita duduk di dalamnya. Dia berusia sekitar 20 tahun, mengenakan kemeja hitam dan celana panjang putih, sambil melihat komputer. Dari kejauhan, wanita ini memiliki banyak temperamen, dan penampilannya elegan.
wajah sampingnya juga terlihat tegas. Isabella. Jensen tersenyum sambil membuka pintu. Tuan Jensen, aku tidak tahu apa yang membuat Anda datang ke grup Lexia. Isabella masih melihat komputer tanpa melihat Jensen. Jensen juga tidak berbicara. Dengan senyum ringan, dia duduk di mejanya. Dia benar-benar tahu bahwa Isabella telah menduga bahwa dia akan datang dan hanya berakting. Tuan Jensen? Isabella merasa suasana agak sunyi. Tanpa sadar, dia mendongak menatap Jensen dan berseru, "Ah, itu kamu." Jensen tetap tersenyum dan tidak berbicara. Apakah kamu Tuan Jensen? Sungguh di luar dugaan dan aku masih merasa aneh. Siapa yang begitu bebas datang ke grup Lexia tanpa membuat janji? Ternyata kamu. Kita pernah bertemu sekali di Pulau Hong Kong. Apa kamu masih mengingatku? Ujar Isabella dengan tatapan terkejut. Nona Isabella sangat cantik, bagaimana bisa aku tidak ingat? Jensen tertawa elegan, namun hatinya diam-diam menghina, terus berpura-pura. Dia ingin melihat jenis obat apa yang Isabella jual. Dapat diingat oleh Tuan Jensen adalah suatu kehormatan besar bagiku. Layaknya kedua teman lama, Isabella bertanya teh apa yang ingin Jensen minum. Apa saja. Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, aku benar-benar tidak menyangka kalau Tuan Jensen adalah kamu. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan pergi untuk menyambutmu sebelumnya. Isabella membuatkan secangkir teh untuk Jensen. Terakhir kali aku pergi ke Pulau Hong Kong, aku pikir aku tidak akan pernah melihat Tuan Jensen lagi dalam hidupku. Terakhir kali, Tuan Jensen sangat menakjubkan. Nona Isabella bukankah juga baik-baik saja? Jensen tahu bahwa Isabella mengeluh karena dia tidak menyelamatkannya di Pulau Hong Kong terakhir kali. Padahal saat itu aku juga sangat takut. Selain itu, aku tidak mengenal Nona Isabella, jadi aku tidak berani membawa kamu pergi, ujar Jensen. Apa yang kamu katakan juga benar. Lagi pula, itu pertama kalinya kita bertemu. Isabella mengangguk, seolah bisa memahami Jensen. Kenyataannya, dia tetap merasa aneh. Jensen pasti baru pertama kali bertemu dengannya, namun sepertinya dia terlihat waspada. Mungkinkah Jensen telah menemukan sesuatu? Mustahil, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Apalagi Jensen tidak bisa curiga pada setiap wanita. Sedangkan untuk pertarungan Raja Kaki Robin Hood dan Jensen, dia tahu jika Robin dikalahkan, tapi dia percaya jika Jensen tidak akan mencurigainya karena hal ini. Selain itu, bahkan jika dia tahu bahwa Raja Kaki Robin Hood berjuang untuknya, itu masih sangat normal. Memikirkan hal ini, Isabella berbisik, aku dan temanku tidak menyulitkanmu, kan? Kalimat ini, sebenarnya sedang menguji Jensen. Jika Jensen berpura-pura tidak tahu, berarti ada sesuatu di dalam hati Jensen. Robin Hood, kan? Hanya karena dia, ingin memberiku pelajaran juga? Jensen mendengus dingin, itu hanya omong kosong Isabella. Aku tahu kenapa dia mencariku, tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu juga jadi akar masalahnya. Maaf, aku tidak pernah mengatakan apapun tentangmu di depan Robin, aku tidak tahu bagaimana dia tahu tentangmu dan membuatmu kesulitan. Isabella berpura-pura meminta maaf. Sebenarnya, aku awalnya tertarik pada keterampilan medis. Terakhir kali aku melihat laporanmu di berita, aku langsung teringat pada pria yang kutemui di Pulau Hong Kong, lalu melanjutkan menonton berita untuk sejenak. Karena itulah, mungkin Robin mengira kita ada hubungan, ujar Isabella tersipu. Sebenarnya, tidak masalah jika kami tidak memiliki apa-apa. Hanya berbakat di kecantikan, ujar Jensen. Isabella langsung terlihat malu dan dengan cepat mengubah topik. Tapi dalam hatinya, dia mempercayai Jensen. Jensen seperti tidak menemukan dirinya. Ia tahu selama ini Jensen selalu genit pada wanita cantik. Karena dia tidak mengenali latar belakangnya, jadi dia bersikap genit. Jika tidak, saat Jensen tahu siapa wanita itu, dia pasti tidak melanjutkan sikap genitnya. Apa alasanmu mencariku kali ini? Isabella meminum tehnya sambil menatap Jensen dengan sopan. Harus diakui, dia memang wanita berbakat. Setiap gerakannya elegan, seperti anak kucing yang lesu. Apalagi gaunnya juga sangat cocok untuk identitasnya. Sepertinya dia sangat memperhatikan gaya pakaiannya, harus terlihat sederhana tetapi tetap tren.
Gaya rambutnya yang pendek sebahu dan dipadukan dengan lipstik merah muda, membuat wanita makin terlihat anggun. Di mata Jensen, ini sangat berbeda dengan Tisa. Jika bukan karena aura sensitif Jensen, dia benar-benar berpikir bahwa Isabella adalah orang lain, dan dia memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk itu. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ini hanya demi grup aliansi bintang. Jensen tersenyum sopan. Kurasa Nona Isabella bisa memberiku grup aliansi bintang, ujar Jensen. Ah, grup aliansi bintang. Isabella sepertinya terkejut. Bukankah Tuan Jensen seorang dokter? Kenapa juga ikut urusan bisnis? Tapi aku tidak tahu apa perusahaanmu. Jensen datang dengan Rolls-Royce. Isabella sengaja menutup mata, yang makin menunjukkan bahwa Isabella menyimpan rasa. Jensen tahu bahwa Isabella mengetahui semua tentang dirinya. Sejujurnya, aku juga punya perusahaan atas namaku. Salah satunya adalah PT Senlena, yang lainnya adalah restoran Herbal Dojans, dan terakhir adalah grup Dream International. Jensen juga mengungkapkannya. Ketika dia mengatakan ini, nadanya penuh dengan kebanggaan. Ini seperti menunjukkan keahlian dan latar belakang keluarganya kepada seorang wanita cantik sebagai imbalan atas bantuannya. Grup Dream International adalah industrimu. Ini adalah industri matahari terbit. Tapi, meskipun grup Dream International bagus, grup aliansi bintang adalah salah satu dari 10 industri teratas di Huaxia. Kalau kamu ingin mendapatkannya, kamu tidak dapat melakukannya dengan grup Dream International kamu saat ini, ucap Isabella tersenyum. Selain itu, ini adalah keputusan ayahku. Aku sebenarnya hanya melanjutkannya. Aku benar-benar tidak ada cara untuk membantumu. Isabella, kita adalah teman. Apa kamu benar-benar tidak akan membantuku? Jensen masih terlihat sangat lembut. Isabella berkata dengan menyesal, Tuan Jensen, bukannya aku tidak ingin membantu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Untuk mundur selangkah, bahkan jika aku benar-benar berjanji untuk membantu kamu, dengan kekuatan perusahaan kamu saat ini aku tidak yakin dapat membeli grup aliansi bintang. Bagaimana jika aku bisa mendapatkannya? Ucapan Jensen tiba-tiba berubah. Isabella tertegun sejenak dan terkikik, kau ini pandai bercanda ya. Kamu harus tahu bahwa ada banyak plutokrat yang ingin membeli grup aliansi bintang. Para plutokrat ini saja sudah cukup untuk menghentikanmu. Kau masih tidak percaya padaku. Begini saja, kalau aku mengakuisisi grup aliansi bintang di bawah akuisisi perusahaanmu, apa rencanamu Nona Isabella? Jensen meminum tehnya sambil mengedipkan mata. Isabella tiba-tiba menatap Jensen. Bahkan, dia membeli grup aliansi bintang karena ingin Jensen berinisiatif untuk menemukannya dan memohon padanya nanti. Ini memang rencananya. Karena tahu perangai Jensen, dia pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada grup aliansi bintang. Namun, Jensen mengatakan jika dia memiliki kepercayaan diri untuk mengakuisisi grup aliansi bintang. Ini sungguh tidak mungkin. Isabella sejak awal sudah menyelidiki Jensen. Jika grup Dream International dan perusahaannya yang lain digabungkan, bisa bernilai 10 miliar. Dengan bantuan keluarga Charlie dan grup Whale, mereka bisa menghasilkan 40 miliar. Namun, harga untuk grup aliansi bintang adalah 50 miliar, dan ini adalah harga awal yang dapat naik kapan saja. Ini berarti bahwa di bawah penembak jitu grup Lexia, Jensen sama sekali tidak bisa mengambil grup aliansi bintang. Kalau kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Isabella tersenyum percaya diri. Kalau aku ingin mengetahui sesuatu, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya, ujar Jensen. Jantung Isabella berdebar kencang. Apakah Jensen menemukannya? Melihat Isabella terdiam, Jensen kembali berkata, Nona Isabella, bagaimana? Kamu janji? Isabella merasa sedikit gugup. Haruskah dia mengatakan ya? Jika Jensen bertanya padanya tentang asal-usulnya, haruskah dia jujur? Namun, Jensen mungkin tidak mengetahui asal-usulnya dan hanya pura-pura bertanya. Baiklah. Isabella mengangguk. Jensen langsung menelepon seseorang. Setelah mengetahui situasi Natasha di sana, dia mengangguk dan berkata, mulai akuisisi. Ia sebenarnya tidak terkejut sama sekali setelah mengetahui situasi di sana. Bagaimanapun, latar belakang grup aliansi bintang sangat luar biasa.
Nona Gracia sudah menjelaskan semua ini. Jika ada orang yang tahu bisnis itu, mereka pasti akan tahu nilai pil awet muda fase pertama. Pil awet muda fase pertama juga merupakan proyek besar dan memiliki masa depan yang lebih baik daripada produk grup Dream Internasional. Jika dipasarkan ke luar negeri, bisa menimbulkan kekacauan internasional. Lagi pula, bukan hanya wanita yang peduli pada penampilannya, pria juga peduli. Tuan Jensen, bisakah kamu ceritakan tentang rencana akuisisimu? Melihat Jensen yang terdiam setelah menelepon, Isabella tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Namun, pada saat itu telepon berdering. Maaf, tunggu sebentar. Isabella mengangguk pada Jensen sambil meraih ponsel dan mengangkat panggilan tersebut. Nona Isabella, ini aku Riana. Grup Aliansi Bintang mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan grup Dream Internasional, dan keputusan telah dibuat. Apa? Coba katakan lagi. Grup Aliansi Bintang telah setuju untuk diakuisisi oleh grup Dream Internasional, dan sepertinya semua bagian. Apa maksudmu? Isabella gemetar. Ia memegang ponsel, namun matanya menatap Jensen dengan dalam. Jensen ingin Isabella mengangkat tangannya, namun dia menolaknya. Setelah menolak permintaannya, Jensen langsung mengubah nada bicaranya. Ia mengatakan bahwa tidak ada gunanya meski grup Lexia bertanding. Saat itu, Isabella mencoba membaca situasi dan merasa Jensen sedang bercanda. Dia bahkan masih menunggu untuk mendengar rencana akuisisi Jensen. Bukankah Jensen baru saja hanya melakukan panggilan telepon, bagaimana bisa grup Aliansi Bintang menyetujuinya? Yang paling mengerikan, mendengar nada bicara Riana bahwa grup Aliansi Bintang sepertinya memberikan semuanya kepada grup Dream. Aneh sekali, bukankah totalnya 50 miliar? Jensen, sebenarnya apa yang diandalkan oleh grup Aliansi Bintang sehingga begitu murah hati dan meninggalkan segalanya untuk membantu grup Dream Internasional? Riana, kamu harus mengundurkan diri besok. Isabella berkata dengan dingin dan menutup telepon. Di sisi lain, Riana, yang masih ada di Dewan Direksi Grup Aliansi Bintang, terjatuh lemas. Wajahnya pucat. Natasha kebetulan berjalan melewatinya. Melihat penampilannya, dia langsung mencibir. Direktur Riana, sepertinya kamu sudah dipecat lagi ya? Sebuah kata yang sangat menyakitkan. Riana berlutut dan menangis. Di sisi lain, Isabella menatap Jensen dengan tajam, namun tak lama kemudian kembali tenang dan membuatkan secangkir teh lagi untuk Jensen. Ia menunggu Jensen menanyakan masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Bahkan dia sangat ingin Jensen bertanya padanya tentang masalah pribadi, seperti mentraktirnya makan atau jenis musik apa yang dia sukai. Ini berarti Jensen memiliki kesan yang baik bagi Isabella, mereka berdua bisa saling mendekati satu sama lain. Sejujurnya, meskipun Isabella sangat membenci Jensen, dia juga mengakui Jensen adalah pria yang penuh pesona dan sangat membuatnya tertarik. Isabella bukanlah orang biasa. Dia telah menjelajahi dunia dan melihat banyak orang jenius. Akan tetapi, Jensen adalah satu-satunya yang bisa membuat Isabella terkesan. Isabella juga merupakan orang yang mencintai kebebasan, dan hanya pada Jensen, dia melihat kebebasan yang tak ada habisnya. Seperti duduk di singgasana di depan 10.000 orang. Pria yang seperti itu, jika bisa hidup bersamanya, dia akan lebih suka menyerahkan segalanya dan mengikutinya. Sayangnya, Isabella terlalu takut jika Jensen tidak akan menyetujuinya. Sebenarnya, apa yang aku tanyakan sangat sederhana. Jensen memainkan cangkir tehnya dan berkata dalam hati, aku hanya ingin bertanya pada kamu, siapa kamu? Jantung Isabella berdebar kencang dan sedikit kecewa saat mendengarnya. Jensen masih tidak bertanya sebagai pria dan wanita, tapi sedang mencurigai dirinya. Aku Isabella, bukan orang lain. Ujar Isabella sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, mari kita lupakan. Jensen meneguk habis teh di atas meja dan berbalik pergi. Isabella tidak bisa membantu dan tertegun sejenak. Ia mengira Jensen akan terus melontarkan pertanyaan lain, tapi kenyataannya tidak. Sebenarnya, Isabella juga ingin berbicara, tetapi sepertinya tidak akan berguna. Jensen, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Wajah Isabella terlihat kecewa. Jensen jelas tidak tertarik padanya. Bahkan jika dia mengubah wajah dan namanya, tidak ada gunanya. Sama seperti sebelumnya. Elena, mengapa Jensen bisa cinta mati pada MU?
Jika dia menghilang, Jensen tetap tidak bisa melupakannya. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan saja. Isabella teringat perjanjiannya dengan Justin. Sebenarnya dari awal dia datang sesuai perjanjian, namun saat melihat Jensen lagi, hatinya melunak. Kali ini, dia sudah memikat hati. Tuan Jensen, aku mendengar bahwa kamu adalah menantu dari keluarga Miller. Istrimu terkenal akan kecantikannya, bukan? Saat Jensen baru saja keluar dari pintu kantor, Isabella tiba-tiba tertawa. Jensen berbalik dan menghampiri. Alasan mengapa dia pergi dengan mudah adalah untuk menarik keluar ekor rubah Isabella. Benar saja, Isabella tidak bisa dibandingkan dengannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersabar. Lumayan, tapi dia menghilang. Jensen berbalik dan berkata dengan penuh penyesalan. Sebenarnya, sepertinya aku pernah bertemu dengan istrimu. Isabella tahu bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menggoda Jensen adalah Elena. Benar saja, mendengarkan kalimat ini, Jensen tiba-tiba berjalan menghampiri, kamu benar-benar melihatnya. Kapan? Dan di mana? Selesai berbicara, Jensen tiba-tiba meraih tangan Isabella, wajahnya memerah, seolah tampak sangat bersemangat. Tertangkap oleh tangan besar Jensen, Isabella tidak diragukan lagi menjadi sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia memegang tangan pria ini. Tapi dia dengan cepat tenang kembali. Jensen berinisiatif untuk menggenggam tangannya, bukan karena dia memiliki perasaan padanya, melainkan karena Elena. Kemarahan mendidih di dalam hatinya. Mengapa lagi-lagi Elena? Namun, di permukaan, dia masih menunjukkan senyuman sopan. Baru bulan lalu, aku melihatnya di daerah Gunung Wi. Pada saat itu, aku mengikuti ayah aku untuk mengunjungi teman dekatku, dan kemudian aku melihatnya di sana bersama teman dekatku. Pupil mata Jensen membesar. Bahkan, dia tiba-tiba memegang tangan Isabella karena kegirangan. Karena akhir-akhir ini, untuk pertama kalinya dia mendengar berita tentang Elena. Bisa antar aku ke sana? Jensen berkata dengan tulus. Tidak peduli siapa itu Isabella, selama ada berita tentang Elena, Jensen harus memohon padanya. Iya tentu, tapi tempat itu sangat misterius, aku khawatir tidak akan mudah untuk mendekatinya. Isabella bertanya-tanya. Jensen sama sekali tidak ragu. Apapun yang terjadi, selama kamu bisa membawaku ke sana, aku bisa menjanjikan syarat apapun. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana besok pagi, tapi biarkan aku menjelaskannya terlebih dahulu, apa kamu bisa mendekatinya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Isabella tampak ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk setuju. Jensen menghela napas lega dan berkata dengan santai, terima kasih kalau begitu. Omong-omong, apa yang ingin kamu minta dariku sebagai balas budi? Tidak perlu membalas budi, aku sangat senang bisa membantumu. Isabella menunjukkan senyum yang tulus dan lembut, orang yang tidak mengenalnya pasti akan meninggalkan kesan yang luar biasa pada gadis ini. Aku, Jensen, tidak suka berutang budi pada orang lain. Ini adalah pil awet muda fase pertama, di mana bisa menjaga penampilan selama 30 tahun, aku ingin membalas budimu. Jensen menggelengkan kepalanya, meletakkan sebuah pil dan pergi. Pil awet muda fase pertama. Isabella Lezia tidak peduli, tapi matanya tiba-tiba berbinar. Jensen, dia benar-benar bisa membuat pil obat seperti ini. Pil obat seperti ini, apalagi di dunia Jianghu, pil ini akan hilang dalam sekejap jika terdapat di suatu tempat. Jensen benar-benar orang yang aneh, dia misterius, sayang sekali. Dia diam-diam menyesal. Cinta melahirkan kebencian. Jika Jensen mencintainya, dia bisa merelakan seluruh dunia untuk menemani Jensen, tapi sayangnya Jensen bukan miliknya. Setelah Jensen kembali ke rumah komunitas, dia bertanya kepada Natasha tentang grup aliansi bintang, kemudian mengangguk dan berkata, aku akan menuliskan resep pil lengkapnya untukmu nanti, selama kontraknya ditandatangani, aku akan memberikan resep pil ini kepada grup aliansi bintang. Resep pil ini sangat berharga, kamu berikan begitu saja kepada mereka? Natasha memiliki naluri bisnis yang tajam dan mengetahui betapa berharganya pil ini, meskipun mereka telah memperoleh grup aliansi bintang, pil awet muda fase pertama ini bahkan jauh lebih berharga. Dengan kata lain, selama mereka dapat beroperasi, sangat mungkin untuk membuat grup aliansi bintang lain dengan bisnis utama pil awet muda fase pertama.
Memberikan pil awet muda kepada mereka tidak mungkin dapat membuatnya. Jensen tersenyum dan berkata, omong-omong, kebetulan aku berencana untuk mengembangkan produk baru di grup Dream International, yang merupakan versi sederhana dari pil awet muda fase pertama. Efeknya adalah 1/10 dari pil yang telah kamu telan. Ayo kita jalankan proyek ini setelah aku kembali. Kamu mau pergi kemana? Natasha tiba-tiba bertanya. Jensen juga tidak menyembunyikannya, dan menceritakan masalah ini kepada Isabella. Natasha menjadi sedikit khawatir. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan oleh Jensen, Isabella adalah Tisa. Siapa yang tahu apakah perjalanan ke Gunung Wui akan menjadi berbahaya? Bagaimana jika itu jebakan? Aku juga sudah memikirkan tentang masalah ini, tetapi jarang ada berita tentang Elena. Aku tidak ingin melewatkannya. Jensen menghibur, terutama, terakhir kali aku melihat Shal Elena di dalam lubang runtuhan Lopnur. Kurasa mungkin dia dalam bahaya. Aku ingin menemukannya secepat mungkin. Kalau begitu kamu bisa pergi. Natasha tidak membujuknya lagi. Dia percaya bahwa meskipun Isabella berbohong kepada Jensen, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Selama periode waktu ini, kamu harus mengawasi Veronica. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Jensen merenung sejenak, dan menasihati, aku akan memberikanmu nomor telepon satelitku, hubungi aku jika terjadi sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia menuliskan resep pil dan nomor telepon untuk Natasha, dan menyuruhnya untuk melindungi dirinya. Kemudian, Jensen memasuki ruangan untuk mengunjungi Veronica. Keesokan paginya, dia pergi ke kantor pusat grup Starlight Zia dan melihat Isabella menunggu di sana lebih awal. Dia mengenakan pakaian mendaki gunung dan rambut pendeknya diikat di belakang kepalanya, dia terlihat sangat mampu. Jensen menjadi sedikit penasaran, apakah Isabella ini menjalani operasi plastik, atau apakah dia mengandalkan beberapa cara? Mengapa dia sama sekali tidak terlihat seperti Tisa? Dan di permukaan, Isabella tidak memiliki keterampilan seni bela diri, tidak masuk di akal. Kecuali ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apa kamu bisa melakukan perjalanan ini? Tanya Jensen sambil tersenyum. Tentu aku bisa. Isabella dengan bangga mengulurkan dadanya, tetapi dia cukup mudah untuk diprediksi. Dia dengan bangga berkata, aku ikut serta dalam karya wisata pendaki setiap tahun. Kesulitan seperti ini bukan masalah bagiku. Kalau begitu ayo kita pergi. Jensen mengangguk. Kamu hanya membawa sebuah tas ransel? Isabella kembali menatap Jensen dari atas ke bawah, dan melihat bahwa Jensen hanya membawa tas ransel dan tidak ada peralatan apapun. Itu cukup. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak, tas ranselnya sebenarnya berisi ramuan obat herbal, dan semua senjatanya ada pada tubuhnya, termasuk jarum perak dan pedang bayangan. Baginya, senjata api itu tidak berguna, lebih berguna menggunakan senjata dingin. Ayo kita pergi. Isabella meminta seseorang untuk mengendarai Mercedes-Benz kelas G, kemudian mengantar Jensen ke bandara, dan setelah itu naik pesawat menuju Provinsi Gayo. Gunung Wui adalah salah satu dari 3 gunung yang terkenal di dunia Jianghu. Sejak zaman kuno, ini telah menjadi tempat di mana pemahaman Taoisme dan Konfusianisme diajarkan. Gunung-gunung di sini megah dan tidak terbatas, dan ada banyak tempat yang masih belum dijelajahi. Sepanjang perjalanan, Jensen dan Isabella berbicara dan tertawa seperti sepasang kekasih. Di permukaan, Jensen sangat akrab dengan Isabella, namun selama ini dia selalu mengawasinya. Dia menemukan bahwa Isabella berbicara dengan elegan, tetapi bagaimanapun juga, akan selalu ada gerakan menawan dari seorang wanita yang memancar keluar. Misalnya, ketika melewati sebuah sungai kecil, Isabella akan melepaskan sepatu dan kaus kakinya untuk mencuci kakinya, memperlihatkan kakinya yang cantik, terutama yang memiliki cat kuku berkilauan, yang sangat menawan di bawah sinar matahari. Misalnya, setelah berjalan beberapa saat, Isabella berganti pakaian menjadi satu setel baju, celana pendek dan kaos kaki sutra hitam. Kaki Isabella sangat panjang, dan sangat seragam, bahkan ketika dibungkus dengan kaos kaki sutra hitam, itu juga menarik perhatian Jensen. Tentu saja, Jensen hanya berpura-pura, jika dia tidak menunjukkan apa-apa, itu hanya akan menarik perhatian Isabella. Namun, tatapan santai Jensen benar-benar membuat Isabella sangat senang, dan bahkan ragu-ragu dalam beberapa saat. Dengan cara ini, keduanya secara bertahap memasuki ke kedalaman Gunung Wui.
Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang, kemudian diikuti oleh dua orang paruh baya yang mengenakan jubah tau yang datang dari kejauhan. Anehnya mereka sepertinya berjalan, tapi langkah mereka aneh. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Jensen dan dua orang lainnya. Pupil mata Jensen membeku, dia tidak dapat melihat basis kultivasinya. Siapa orang-orang ini? Dia terkejut, dengan kondisinya saat ini, hanya sedikit orang di dunia Jianghu yang bisa memberinya perasaan terancam. Kecuali itu adalah sekte tersembunyi.